mengangkut rombongan pengantar pengantin terguling ke jurang. Lagi mutusin balik lagi. Bahaya mas, udah banyak korban di situ mas. Setiap kali mau balik pasti ada kecelakaan di situ. Entah remnya blong, entah itu masuk jurang. Nah itu yang saya ditakutkan mas. Bapaknya bilang, mas sampean itu udah 75% sampai sini. Jadi kalau sampean balik, sampean mau bunuh diri. Bunuh diri dos putih pak. Bunuh diri gimana pak maksudnya? Terus saya tuh mau pulang lewat jalur Trenggalek ke Pacitan. Nah, bener mas jalurnya lewat sini. Masnya cuma bilang lagi, waduh, ada-adanya itu cuma orang itu kalau kita tanya bener jalur ini itu bilangnya cuma waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, selamat datang di channel Gahaku ya. Channel ini dibuat dadakan ya kemarin malam lah. Nah teman-teman, di sini channel ini berkesinambungan tentang konten aku yang aku upload di media sosial Instagram kemarin. Nah kemarin tuh aku sempat buat konten tentang di pendakian di Gunung Kelut. Nah ternyata kontennya ya agak sedikit menarik lah. Nah, banyaklah teman-teman kemarin yang minta dilanjutin part 2-nya. Nah teman-teman yang sekarang penasaran, tetap pantengin terus di channel Gahaku. Oke, menjawab hasil voting di Instastory IG kemarin, nah ternyata banyaklah teman-teman yang minta dilanjutin. Nah bisa dilihat lumayan banyak lah, sekian perbandingan yang minta dilanjutin sama yang enggak ya. Nah kali ini aku nggak sendirian, aku juga sama Mas Bagus. Selamat sore Mas Bagus. Sore Mas Bagus. Ini Mas Bagus ini juga kembaran aku ya teman-teman. Nih, gimana cerita awal mula kejadian kemarin yang kita alami? Sempet lah kita mengalami mungkin tersesat lah, bisa dibilang tersesat. Tersesat sampai 12 jam ya. 12 jam ya teman-teman. Ini mungkin agak horor. Ya, gimana awal mula ceritanya? Bisa diceritain? Jadi awal mula pendakian itu tanggal 1 November kemarin mas, tepat di hari Jumat 2024 kemarin. Tepat itu jam 9, mau jam setengah 10-an kita turun. Oke, kita turun. Udah semuanya kita prepare, barang-barang udah disiapkan, udah turun. Lanjut lagi. Selesai turun, ini yang mungkin jadi pertanda ya. Memang ketika turun itu hati udah nggak tenang. Wah, ini berarti masih pulang jauh. Perjalanan turun itu banyak kendala, apalagi Mas Yuli yang tadinya semangat di jalan itu sempet bolak-balik, istilahnya bolak-balik gebleset, bolak-balik itu turun jatuh. Itu nggak enak aku. Faktor kelelahan juga ya, kelelahan udah terkuras lah dari berangkat juga. Medannya seperti itu, pulangnya harus lewat medan yang seperti itu lagi. Akhirnya itu alhamdulillah butuh berapa jam, sekitar 1 jam setengah itu udah sampai pos 1. Pos 1 alhamdulillah. Cepet banget kemarin turun. Itu turun sampai pos 1, wah, rest sebentar. Di situ kita banyak cooling down di situ, istilahnya, mendinginkan suhu tubuh. Kaki ya kemarin ya enggak. Kaki diserang. Aduh, ya ampun, kemarin kaki sama entol-entol udah agak kuat lagi. Tepat jam 11 sampai pos 1. Oke, kita rest sebentar, habis itu lanjut lagi, kita pakai motor, pamitan sama bapaknya, Pak, matur suwun. Udah bantuin registrasi dan lain-lain, makasih. Kita pamitan di situ. Oke, kita lanjut pakai motor lagi menuju base camp Karangrejo. Masih ditempuh dengan jalur yang berliku-liku, berunjal, panas itu jam 11 itu mueng, hawa-hawanya Kediri, Blitar panas banget. Sampai situ langsung akhirnya tepat jam setengah 12 itu sampai base camp. Kita mandi, beres-beres mau barang yang mau dibawa pulang apa kita beresin. Akhirnya sudah selesai mandi, kita lanjut pulang. Oke, mungkin kalau untuk cerita dari perjalanan pulang bisa dijelasin oleh Mas Bagas yang lebih rinci lagi. Oke ya, kemarin kita pulang dari base camp sekitar jam 11-an, kita cari makan. Nah kita rencana mau cari makan, udah jarak
mungkin 25 menitan kita nih mampir di salah satu warung makan, masih di area Blitar ya, itu di perbatasan mau kotanya. Nah, kita cari makan dulu. Itu udah badan udah capek. Itu selesai habis beli bensin, terus beli nanas kemarin. Karena di sana nanas murah-murah. Ya. Udah badan udah capek, aku udah ngantuk, nggak kuat banget. Aku kemarin sempat bilang ke Felix, Mas Felix ini, Lik, nek ngene leren ae. Aku masih ngantuk, engko nek apa-apa malah berbahaya. Lik, mending kita cari tempat istirahat dulu. Nanti kalau kita berangkat terjadi apa-apa itu malah bahaya. Udahlah, kita cari makan. Nah, alhamdulillah di situ kita makan. Nah, ini yang udah mulai agak bikin emosi juga. Ternyata trekking pole yang aku bawa kemarin dari berangkat naik gunung ketinggalan di base camp. Itu teman-teman udah mulai agak kalut ya pikiran juga. Udah capek malah trekking pole ketinggalan. Nah, akhirnya aku ambil lagi sama Mas Bagus ini. Mas, 25 menitan aku berangkat pergilah ke base camp itu jam 12 ya. Jam 12 siang, wah panas. Capek. Akhirnya sebenarnya aku konfirmasi dulu sama pihak yang di base camp. Teleponan. Halo Mas, wonten mriku wonten trekking pole ketinggalan mboten nggih? Niki kula yang sekawan saking Jogja. Halo Mas, di situ ada trekking pole yang ketinggalan nggak? Ini teman-teman dari Jogja. Oh, Masnya jawab, oh ada Mas. Ini ada 2. Kemarin difotoin yang warna biru sama warna apa? Biru juga. Nah, ternyata bener ketinggalan di depan parkiran. Aku naruhnya itu seingetku tuh di motor, tapi bukan motornya Mas Felix, ternyata di motornya orang lain. Nah, alhamdulillah ditemukan sama pihak base camp-nya. Aku ambil lagi, udah balik lagi, mau baru tempat makan. Balik lagi terus lanjutin makan. Nah, udah makan, kita lanjutin. Kita cari masjid dulu buat sholat duhur. Itu udah batu duhur jam 12:30. Nah, alhamdulillah jarak sekitar berapa kilo ya? 5 kiloan kita nemu masjid, kita sholat dulu, kita istirahat dulu, tidur sebentar, setengah jaman. Kita buka map dulu Mas Juli kemarin buka map. Nah, kemarin ada perdebatan kecil lah, mau lewat jalur yang Trenggalek Pacitan atau jalur yang awal kita berangkat. Nah, jalur Pacitan katanya sih lebih cepat daripada jalur yang awal kita berangkat. Nah, kemarin Mas Juli, Mas Felix mintanya yang jalur awal kita berangkat. Nah, Mas Bagus ini minta yang jalur Pacitan katanya lebih cepat. Kan lewat JLS kan. Lihat jalan itu. Ya. Di map juga dilihat itu Lebih cepat. Nah, dari ketimbang lewat jalur yang seperti awal kita berangkat, Mas. Udah gitu udah ngelanjutin, masih di Blitar ini. Ya. Mau ke Tulungagung itu malah geblasuk lagi, malah masuk ke desa-desa lagi. Itu padahal masih di area Blitar. Nah, perasaan udah nggak enak, padahal ini jalur map loh. Kok malah dilewatin gang-gang kecil, gang sempit, pedesaan. Nah, udah terus lanjut. Di situ hujan, Mas. Kita mampir dulu di pom bensin, pakai jas hujan dulu kemarin. Hujan lebat, hujan angin di situ. Juga ya, Mas. Hawanya udah gelap, seperti kayak udah jam maghrib itu. Lanjut terus sampainya di pertigaan. Kita belok kiri ke arah yang di map menunjukkan ke arah Trenggalek Pacitan. Nah, itu sudah sampai di Trenggalek. Kita masuk ke kiri saat ikutin map terus lurus, ternyata salah lagi. Kita kebablasan, kita kejauhan, kita putar arah, balik belok kiri lagi. Nah, masuk pedesaan. Aku kira itu bakalan cepet, tapi lihat desa-desanya kok makin desa semakin naik jalannya. Pemukiman makin jarang juga habis itu. Nah, awalnya naik terus. Lama kelamaan kok semakin naik. Jalan itu naik terus, Mas.
Yang bawa map itu Mas Yuli ya, Mas berarti. Sampai mungkin naik itu berapa kilo? Wah, Ada lah. naik jalannya naik terus. Sempat kemarin di tikungan, aku sama Mas Bagus itu, Mas Bagus tak suruh turun dulu karena motor nggak kuat, tanjaknya Iya. tinggi banget. Pas Tanjak. belokan tak suruh turun dulu. Dorong. Nah, dorong dulu. Naiknya itu masya Allah tinggi Mas, banget. Mas. Saya berhenti di situ kan, bilang Mas Yuli, Yul, bener ora iki? Yul, bener nggak ini? Tanya di situ. Kalau di map itu bener. Jalur yang kita lalu di sini lewat sini lewat sini. Oke, kita lanjut jalan di situ. Tanjaknya masih ekstrim di situ. Nah, terus lanjut. Nah, dah habis itu nggak ada perumahan, cuma hutan terus hutan. Lanjut terus itu masih nanjak Mas. Nanjak terus sekitar berapa kilo, puluhan kilo lah mungkin. Masih Nanjaknya itu kadang nanjak tinggi banget, terus turun dikit nanjak lagi, turun dikit nanjak lagi. Akhirnya kita sampai di hutan-hutan di gunung, jauh pemukiman ini. jauh pemukiman dan bawahnya ini loh, suara-suara burung di hutan sana. Seperti kayak di film-film Mas, persis banget seperti di film-film. Suara bunyi-bunyi hutan lah. Apalagi di situ juga ada kali ya Mas, kali yang gemericik airnya deras banget alirannya. Nah, itu yang bikin juga memang syahdu horor gimana gitu rasanya. Lewat pemukiman itu, habis pemukiman udah hutan di kanan kiri, pohon pakis, banyak di situ. Gak bisa bayangin kalau orang sana, kalau di sana itu hujan lebat terus mau jadi apa? Rawan longsor ya di sana itu teman-teman. Itu yang aku takutin kalau lewat jalur itu pas posisi hujan. Tapi alhamdulillahnya pas sampai situ nggak ada hujan sama sekali, cuma mendung lah di area timur. Hawanya lanjut, gelap ya Mas. Udah sampai mungkin puncaknya tertinggi lah. Habis itu kita turun lagi. Masya Allah, turun ini yang aku takutin. Ternyata turun dari puncaknya jalan itu sampai pentok itu mungkin berapa kilo sendiri turun. Nah, itu areanya cuma turun belok curam lagi, turun belok. Nah, di situ rawan banget. Ternyata jalurnya itu di area Trenggalek. Kalian mungkin yang pernah di area Trenggalek pasti tahu lah jalannya. Ini jalannya itu berbahaya banget. Jalan turun-turun. Nah, itu udah ada rambu-rambu juga. Hati-hati jika rem nyeplos. Nah, itu kebanyakan juga orang itu remnya itu blong. Nah, udah ada rambu-rambu. Kalau udah sampai titik ini disuruh berhenti dulu, suruh istirahat dulu biar motornya itu dingin dulu, remnya itu biar nggak panas. Briefing dulu lah, kita lanjutin perjalanan. Nah, sampainya perjalanan kita nemu halte nih. Nah, ternyata udah ada 2 orang di situ, cewek sama cowok. Ada plakat tulisan disuruh berhenti di halte itu. Tanya-tanya lah di situ tuh. Mas, di sini di area mana ya? Jalan raya masih jauh nggak? Masnya itu sempat ngongu sebentar. Bingung. Waduh. Kalau di sini jalan raya masih jauh Mas. Di sini tuh area desa, areanya itu masih lama kalau ke area jalan raya. Aduh, sempat teman-teman sempat panik. Kelihatan dari sudut mukanya itu sempat bingung, sempat panik. Karena itu ya juga takutnya kan keburu maghrib juga toh Mas. Jadi takut kalau masih di hutan belum keluar dari situ. Nah, target kita itu maghrib itu udah keluar dari hutan itu. Nah, sampai situ ada mbak-mbaknya juga. Mbaknya itu tanya sih, sampai namanya di Mas? Sampean mau kemana? Sampean mau kemana? Saya mau pulang Mbak. Saya mau ke Gunung Kidul. Di sini areanya apa betul? Lewat jalur ini bisa tembus Pacitan. Nah, mbaknya bilang juga bisa Mas, tapi jauh. Jalur areanya itu di sini masih Trenggalek. Kalau mau ke Pacitan mungkin masih 1 jam lebih. Duh, di situ udah pikiran juga kalut juga. Itu sempat panik juga di situ. Selang beberapa waktu adalah suara motor dari atas. Ternyata 2 orang laki-laki mas-mas itu bawa karung. Nah, itu udah mulai Gak enak lagi. Gak enak lagi. Apa itu karung? Karungnya tuh benar-benar dibawa kayak bawa orang. Tapi ternyata dia itu bawa kambing, mau COD kambing di
area Trenggalek juga. Nah, udahlah dia datang, tanya-tanya juga situ. Sampai namanya temudi tuh mas. Sampai mau kemana tuh mas? Saya tuh mau pulang mas. Saya itu dari Kediri, habis naik Gunung Kelut. Nah, terus saya tuh mau pulang lewat jalur Trenggalek ke Pacitan. Nah, bener mas, jalurnya lewat sini. Masnya cuma bilang lagi, waduh, ada-adanya itu cuma orang itu kalau kita tanya bener jalur ini itu bilangnya cuma waduh. Sampean salah jalur mas, kalian salah jalur. Kalau di sini sebenarnya bukan jalur utama. Sebenarnya kalian tadi ambilnya yang ke kanan, bukan yang area jalur yang ini. Ya. Ini tuh bisa sampai Pacitan, tapi jalurnya memang ekstrim, jauh juga. Masnya juga mau ke arah Pacitan, maksudnya ke area Trenggalek, tapi juga bisa arah Pacitan. Ditawarin lah. Nopo sampean bareng aku aja mas. Aku ya arep medun ning daerah kono, daerah sana yang arahnya itu juga arah Pacitan. Nah, sempat seneng juga di situ. Nggih mas, kula tak bareng jenengan mawon. Soalnya kula wong teng mriki nggih menggunakan Google Map. Saya di sini cuma pakai Google Map. Jadi nanti kalau ada apa-apa bisa tanya panjenengan. Bisa tanya masnya. Oke. Udah kita dinginin motor selama 30 menit kurang lebih. Udahlah, kita laju. Masnya yang di depan, ayo berangkat. Sia. Ternyata bener masih Jalan ekstrim turun menurun terus, beloknya masya Allah itu beloknya tikungan itu mungkin berapa kali mas itu tikung terus? Puluhan kali di situ. Nah itu udah ada rambu-rambu juga, hati-hati jika rem nyeplos. Nah itu kebanyakan juga orang-orang itu remnya itu blong. Nah udah ada rambu-rambu. Kalau udah sampai titik ini disuruh berhenti dulu, suruh istirahat dulu biar motornya itu dingin dulu, remnya itu biar nggak panas. Nah, ternyata bener lah, kejadian kemarin motor aku remnya itu sampai blong. Nah aku udah hati-hati di situ, nyeplos remku, Gak was-was di situ. Wah, sabar. Nah aku udah firasat kalau remku itu udah nggak pakem lagi. Poh. Nah, aku panik itu, aku teriak. Aku suruh berhenti, dia kaget. Setelah dia tahu kalau rem aku blong, kita kumpul dulu, nenangin pikir sambil nunggu motor ini dingin dulu remnya. Alhamdulillah masih ada rem yang kiri itu, rem belakang masih bisa ngerem sedikit-sedikit. Nah di situ bisa ngerem. Alhamdulillah yang di turunan itu pas nggak tikungan teman-teman, pas jalannya itu agak rata itu bisa berhenti di situ. Panik di situ, gimana ya, pikiran itu udah kalut. Dibilang mau nangis ya mau nangis juga, tapi kita itu laki-laki ya, tetap gimana caranya kita masih bisa cari jalan lah. Gimana itu di hutan, terpaksa kita cuma dorong motor itu, tidak kita naikin sama sekali. Kita dorong pelan-pelan sambil direm, sambil nunggu dingin remnya itu biar nggak blong lagi. Nah akhirnya nemu pemukiman. Itu masih di area hutan juga. Ada satu bapak-bapak. Tanyalah, kemarin sampai nih mas tanya. Ya kemarin kan nemu bapak di situ. Pak, ngapunten ajeng tanglet. Napa bener niki jalur teng Pacitan medali mriki. Niki rem kula blong mboten saged melampah. Pak, motor saya ini blong, jadi nggak bisa buat jalan. Di sini ada nggak ya Pak, mobil atau apa yang bisa buat sampai ke titik yang nggak turun lagi? Oke, di situ katanya, duh mas, bapaknya lagi bilang waduh mas. Itu yang bikin kita panik di situ. Sampean ini mas, coba disiram pakai air, mungkin nanti akan kembali sendiri, udah nggak blong lagi kalau disiram pakai air. Atau masnya itu nunggu selama 15 menitan, nanti kan juga akan pulih lagi. Itu sementara hawa sudah mau maghrib, hawanya udah gelap, itu belum bisa
keluar dari situ. Oke lah, dapat saran dari bapak-bapak. Nah, Mas Felix itu sempat turun mau cari Bantuan mobil juga. L Sape ya L300 buat naikin motorku yang belum ini. Setelah dia tanya-tanya ke warga, nah, ternyata biayanya itu mahal, sekitar 400-an. Bahkan lebih itu ya Mas. Jalan menuju ke jalan raya itu masih jauh, arah kemacetan itu masih jauh. Bapak yang tadi kita tanya, dia tuh bilang di sini udah nggak, lebih sini udah nggak, Ada turunannya udah nggak curam lagi kok Mas. Ini yang terakhir turunan yang paling curam. Nah, bapaknya cerita kemarin, di minggu kemarin ada orang Kediri di situ remnya blong, jatuh dan meninggal. Nah itu yang lebih buat kami lagi lebih panik lagi. Di situ kita udah mikir-mikir ini mau gimana, mau nggak mau kita tetap kan lanjutin perjalanan. Nah sampean hati-hati aja Mas, di sini udah selesai kok yang turun yang terjal. Mungkin ya turunnya ya udah kecil-kecil, udah nggak securam ini. Tapi bapaknya bilang itu dengan raut muka yang meragukan, agak ragu. Aku tuh agak ragu lihat mukanya itu, gak kayak ditahan. Seolah-olah itu di jalan ke depan itu masih banyak turunan yang curam. Di situ Mas Juli itu nyambut bapaknya lagi. Pak, kalau saya putar balik lagi gimana ya Pak? Daripada kita udah masuk terlalu jauh nanti kan takutnya turunan lagi. Itu yang bikin gak enak Pak. Bapaknya bilang, Mas, sampean itu udah 75% sampai sini. Jadi kalau sampean balik, sampean mau bunuh diri. Di situ kaget juga. Bunuh diri dos putih Pak. Bunuh diri gimana Pak maksudnya? Sampean kalau balik, sampean tadi kan lewat jalan yang turun naik. Nah, kalau sampean balik lagi, mutusin balik lagi, bahaya Mas. Udah banyak korban di situ Mas. Setiap kali mau balik pasti ada kecelakaan di situ. Entah remnya blong, entah itu masuk jurang. Nah itu yang saya ditakutkan Mas. Nah, oke. Apalagi itu udah posisi 5:30 masih sampai hutan-hutan. Nah, akhirnya kita udah berembuk lah di situ. Kita minta air. Pas saya mau minta air ke warga, kok agak aneh di sini. Bapaknya itu saat dimintai air, Pak, saya minta airnya buat nyiram motor nanti ketika masih panas. Bapaknya, enggak usah Mas, lanjutin aja. Seolah-olah tuh enggak memperbolehkan saya itu minta air. Nah, tapi kan kata bapaknya yang di atas suruh Siram air. siram air. Nah saya minta, akhirnya agak bapaknya mikir lama, diperbolehin minta air. Tapi bapaknya yang ngambilin. Itu di belakang diambilin air pakai botol, udah berangkat. Nggak mikir-mikir apa ya. Memang agak aneh juga ya Mas di situ. Tapi kita nggak mikir apalah. Habis itu kita lanjut. Terus lanjut. Kita itu masih di area Trenggalek kanan kiri hutan. Sampai akhirnya itu keluar dari hutan itu kita masuk lebih ke perkotaan. Itu di samping kanan kiri udah banyak pasar dan di situ juga ada lapangan sepak bola, itu ramai banget di situ. Nah di situ perasaannya udah seneng juga. Wah ini berarti udah keluar dari sini. Alhamdulillah itu langsung terus, masih perjalanan masih jauh. Kita menuju ke selatan, kita laju terus motor. Sampai akhirnya itu nemu ada perbukitan lagi. Waduh, di situ kita mulai masuk lagi. Oh, kok ini mulai nanjak lagi. Wah, itu udah perasaan udah nggak enak. Oke lah, kita nanjak lagi, masuk lagi ke hutan. Lagi-lagi hutan. Di situ kanan kiri hutan. Waduh. Jalannya yang besar udah mulai sempit. Pemukiman warga mulai sedikit di situ. Masuk hutan sampai akhirnya itu waktu mulai maghrib. Langit udah nggak kelihatan, matahari udah mulai terbenam. Wah. Yang lebih herannya lagi, masuk hutan samping kanan kiri, di sini hutan, di bawahnya itu laut Mas. Laut dalam banget, sekitar 1 kiloan itu laut masuk. Waduh. Area Trenggalek. Itu masih di area Trenggalek, muter-muter sampai seperti hal yang sama tadi.
masih tanjakan hutan, turun lagi hutan. Sempat kita berhenti sebentar. Duh, ini mau sampai kapan kalau begini? Mas Yuli bingung, di situ udah semuanya bingung, perasaan udah kalut juga di situ. Oke lah, kita turuti map aja di situ. Sampai akhirnya nemu itu ada muatan kayu, itu ada truk di hutan itu berhenti di situ. Jam berapa tuh? Itu jam setengah 6. Setengah 6. Maghrib azan udah ya sana. Setengah 6 di situ tanyalah lagi. Mas, mau tanya bener nggak Mas kalau arah ke Pacitan itu lewat sini? Kata dia bener Mas. Tapi kalau kalian lewat sini itu kejauhan banget Mas. Jauh. Waduh. Nah, sampean dari mana? Laki-laki tanya, sampean dari mana? Saya jelasin itu saya dari Kediri Mas, mau pulang balik lewat Pacitan. Wah, kalau sampean lewat sini itu cuma muter Mas. Jadi kalian itu harus putar gunung dulu baru sampai di situ. Sebenarnya jalan utamanya bukan sini Mas. Ada lewat jalan yang satu. Aduh, kalau sampean ya ini tinggal turutin jalan lurus saja nanti juga sampai Mas. Tapi masih lama juga Mas. Oke Mas, deh makasih Mas kalau terus melamparin. Kita lanjut dulu. Ada nemu mbak-mbak dan mas-mas itu nggak tahu ya, tiba-tiba muncul dari pakai motor, muncul dari hutan. Yang saya heran, itu wanginya minta ampun. Jadi bau sama mbak kayak pakai parfum yang wangi banget di situ. Waduh, ini wangi. Berarti wah ini pertanda ini mungkin mau ke kota mbak-mbaknya sama mas-masnya. Saya ikutin aja. Dari situ mulai rasa bahagia lah, di situ udah muncul, wah ini mungkin mbak-mbaknya dan masnya mau ke kota. Ikutin aja, di situ ternyata bener masnya mbaknya itu mau ke kota. Udah dilihat di situ ada lampu-lampu gemerlip, wah itu kota. Ikutin aja, tapi memang masih jauh Mas dari hutan-hutan kanan kiri hutan. Masih itu di atas tuh, masih di atas, lihat kecil-kecil ya kotanya, masih kecil-kecil kelihatan. Turun ikut masnya dan mbaknya itu sampai juga, alhamdulillah sampai juga di pemukiman yang banyak orang, bukan kota sih, lebihnya ke pemukiman desa. Situ udah banyak lampu-lampu, warung-warung juga ada. Ternyata dari atas tadi mbaknya sama masnya itu mau ke beli makanan atau beli apalah di situ, harus turun ke pemukiman dulu. Karena jauh akses menuju pemukiman itu harus turun berkilo-kilo. Alhamdulillah akhirnya juga seneng toh. Tepat jam setengah 7 malam kita isi bensin, karena bensin juga nipis. Tanya lagi, ada tukang SPBU-nya. Mbak, ini daerah mana ya Mbak? Oh Mas, ini masih daerah Trenggalek Mas. Ulah sampeannya mau kemana? Tanya lagi di situ. Saya mau ke arah Pacitan Mbak. Oh alah ini Mas, kalau sampai arah Pacitan ini agak lumayan masih jauh. Jadi masnya lurus, nanti ada jembatan sampean belok kiri, itu arah Pacitan Mas. Oh gimana? Terima kasih. Akhirnya di situ makan, dimampir di warung Padang. Itu apa perlunya makan, istirahat. Dan itu dikasih tahu, Mas, sampean mau kok bisa sampai sini gimana ceritanya? Ya di situ penjual warung makannya tanya, ya Mbak, ini tadi dari Kediri mau lewatnya jalur Pacitan, tapi kok diputer-puterin lewat jalur sini. Habis itu sampai maghrib muter-muter di situ aja. Walah Mas, sampean itu geblasu. Memang banyak Mas kasusnya orang diputer-puterin di hutan itu aja. Jadi dia itu berjam-jam muter-muter situ. Untungnya masnya masih selamat. Memang tikungan di situ angker juga, orang bilang di situ banyak korban Mas, kecelakaan. Tuh masnya nggak apa-apa toh? Oh ya Mbak, ini tadi juga nggak apa-apa, cuma remnya sempat blong di situ. Wah, untung masnya selamat, nggak apa-apa. Ya ini tinggal masnya nanti belok kiri lurus saja. Ini Mas udah sampai
perbatasan Trenggalek Pacitan kok. Oh ya Mbak, makasih. Habis makan kita langsung berangkat lagi. Terus sudah sampai, alhamdulillah sudah sampai Pantai Soge. Nah, soalnya kita sudah pernah lewat Pantai Soge, jadi alhamdulillah sudah tahu jalurnya menuju kita ke Gunung Kidul. Melaju dari Pantai Soge. Nah, di situ yang jadi ujian buat kita itu rasa nggak kantuk. Nah, ini nggak bisa rasa kantuk semua ini. 4 orang ini udah ngantuk berat. Sekitar pukul jam 9 sampai Pantai Soge, ya, sekitar jam setengah 9 lah. Sampai Pantai Soge, motor terus kita kebir laju. Terus, nah di sini nih sempet saya tuh mau jatuh saat diboncengin Mas Bagus. Nah saya sama saudara kemarin kepala cuma dongklak dangkluk. Aduh, udah rasanya kayak mau tidur. Nah di situ selang beberapa menit, sekitaran udah lanjut 30 menitan, kita nemu masjid. Nah kita istirahat, sholat dulu di masjid, belum bisa juga. Di situ kita istirahat dulu, menenangkan pikir. Masih belum ada dari Pacitan kalau ke Gunung Kidul, belum ada setengah perjalanan. Di area Pacitan yang timur itu masih di timur, kita istirahat. Nah ternyata di situ juga ada bapak-bapak yang istirahat juga di sebelah barat. Mungkin juga dari perjalanan jauh dia istirahat nggak lama. Dia bapak-bapaknya pergi, kita masih istirahat lah. Sekitaran berapa menit? 20 menitan kita tidurlah sebentar, nggak tidur, cuma menenangkan badan aja biar rileks, lebih fresh lagi. Nah setelah itu kita lanjut sampai akhirnya kita lihat di Pacitan, daerah Pacitan udah terlihat monumen istana Pak SBY. Nah disitulah titik dimana kita merayakan lah, mungkin senang juga udah sampai itu, udah deket dengan Gunung Kidul, dekat Pracimantoro juga. Nah sampai situ kita laju, semakin semangat kita untuk pulang. Waktu udah menunjukkan sekitar pukul 10-an. Nah singkat cerita sampailah kita di Gunung Kidul. Dan syukur alhamdulillahnya kita sampai rumah dengan selamat. Walaupun di perjalanan pulang kita agak lama ya, agak mungkin penuh keluh kesah, cerita yang panjang perjalanan, tapi perjalanan ini menjadikan pengalaman lah untuk perjalanan berikutnya. Kesimpulan yang dapat diambil dari video ini, ya lebih baiknya kita selalu berhati-hati, memohon perlindungan kepada Sang Pencipta agar kita berangkat dan pulang diberikan keselamatan dan tentunya bertemu dengan keluarga tercinta. Mungkin itu saja cerita yang dapat kami bagikan. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaku.